Halo Tapers, tahukah kamu bahwa presentasi yang baik bukan cuma soal tampil di depan, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan semuanya dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan, persiapan, dan juga presentasi. Nah, di video kali ini kita akan mengulik mulai dari tahap perencanaan, karena dengan perencanaan yang matang bisa membuat presentasi kamu akan lebih menarik. Yuk, sama-sama kita kulik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, yuk kita pahami dulu tujuan dari materi ini. Setelah menyimak video ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi 4 langkah utama dalam tahap perencanaan, menyusun konten presentasi yang sesuai baik secara verbal maupun visual. Nah, tahap perencanaan presentasi mencakup 4 langkah utama, yaitu audiens, tujuan, konten, dan strategi. Yuk kita kulik satu persatu. Nah, langkah yang pertama itu audiens. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik setiap audiens, baik itu rentang usia, tingkat pendidikan, keterkaitan pengetahuan, dan keterampilan dasar yang mereka miliki dengan materi yang akan kita sampaikan. Hal itu akan berpengaruh terhadap keefektifan presentasi yang dibuat. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah suatu hal yang menjadi pencapaian bagi para audiens setelah mengikuti atau mempelajari presentasi yang dibuat. Tujuan ini dibagi menjadi 3, yaitu psikomotorik, kognitif, dan juga afektif. Tujuan psikomotorik yaitu untuk membangun keterampilan fisik seperti menyusun atau melakukan sesuatu. Tujuan kognitif yaitu untuk meningkatkan pemahaman, penamaan berbagai hal, dan pemecahan masalah. Sedangkan yang terakhir, tujuan afektif yaitu untuk perasaan dan apresiasi. Yang ketiga adalah konten. Setelah kita memahami karakteristik audiens dan menetapkan tujuan, langkah selanjutnya yaitu memilih dan menyusun konten. Konten presentasi harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik audiens. Konten harus disusun secara sistematis, logis, dan juga relevan. Dan jangan lupa untuk menggunakan pendekatan cerita, ilustrasi, atau data yang mudah dicerna. Dan yang terakhir adalah strategi. Setelah kita memilih dan menetapkan konten, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi penyampaian yang efektif. Strategi ini digunakan untuk menentukan bagian mana yang lebih efektif disampaikan dengan kata-kata atau visual, dan menggunakan media audiovisual untuk meningkatkan pemahaman dan daya tarik audiens. Nah, itu dia 4 langkah utamanya. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari penggunaan media audiovisual. Yang pertama adalah menarik perhatian audiens. Media audiovisual menyajikan informasi secara visual dan juga suara, sehingga lebih menarik dan tidak membosankan bagi audiens. Yang kedua, mempermudah pemahaman informasi kompleks. Informasi yang sulit dipahami dapat dijelaskan lebih jelas melalui gambar, animasi, dan juga suara. Nah, yang ketiga, memberikan gambaran nyata untuk memperjelas konsep abstrak. Konsep yang sulit dibayangkan dapat divisualisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Media audiovisual memungkinkan audiens melihat hal-hal yang tidak bisa diamati secara langsung, karena jauh, besar, kecil, atau sudah berlalu. Dan yang kelima, membantu audiens mengingat informasi lebih lama. Informasi yang disajikan secara visual dan audio lebih mudah diingat dibandingkan hanya lewat teks atau suara saja. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang persiapan presentasi yang sudah kita kulik. Mulai dari mengenali audiens, menentukan tujuan dengan jelas, menyusun konten yang relevan, dan menentukan strategi yang tepat. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa langsung kamu praktekkan dalam presentasi kamu. Sampai jumpa di ngulik materi berikutnya. See you!